Anak muda, ada banyak jalan dan opsi bagi setiap orang dalam upaya menggapai mimpi besar mereka. Semakin kuat dorongan dan semangat yang dimiliki, maka akan semakin besar pula kemungkinan mimpi tersebut bisa diraih. Kali ini kita bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mulai menapak harapan. Dia adalah Pangeran Pohan. Berbekal kemauan yang kuat, dia berhasil mengatasi ketakutan banyak orang akan sulitnya hidup di negara lain. Ada yang mengatakan dia nekat, namun selalu akan ada jalan, jika kita benar-benar melangkah. Mari kita simak dialog ringan dengan Pangeran. Apa kabar? Oke, wah, ini anak muda nih, si Pangeran ini, saya akhirnya bisa ketemu ke sini. Pangeran, saya ini mau ngomong malah jadi bingung nih, karena kita ketemu di sini dan nggak terduga banget. Kebetulan saya lagi di sini. Kita duduk sini deh, kita ngobrol-ngobrol deh, Pangeran. Wah, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana? Oh iya, lagi. Oke. Gimana? Pangeran, saya tuh surprise banget. Sebetulnya kali ini nggak terlalu, sebenarnya tadinya nggak ada rencana untuk mampir ke sini, maksud karena padatnya kegiatan. Cuma kemarin saya pikir, wah ini kayaknya saya harus mampir, harus nyamperin ini satu anak muda yang jadi pikiran juga sebetulnya waktu itu ya. Nah, kayaknya saya harus cerita, atau kita sambil ngobrol, kita sambil cerita nih nanti juga tentang gimana kamu bisa sampai di sini kan ya. Oke, Pak. Oke, Pangeran. Jadi waktu itu kan saya dengar kamu pengen ke Jepang. Ya, benar, Pak. Betul kan? Iya. Nah, waktu itu sebenarnya saya agak ragu ini serius nih anak muda nih pengen ke Jepang gitu kan. Apalagi dalam tanda kutip modalnya nekat. Ya enggak? Kamu kan kalau nggak salah baru lulus ya? Baru lulus banget, Pak. Lulus tahun 2022. 2022, berarti kemarin dong ya? Baru setahun itu kemarin ya? Ya, bulan Juni, Pak. Juni kemarin kamu baru lulus kan? Iya. Nah, kamu baru lulus di bulan Juni, dan sebelum itu kamu pengen banget ke Jepang. Kira-kira kenapa kamu pengen banget ke Jepang? Waktu itu ada alasan nggak, atau ada apa gitu yang menyebabkan kamu pengen banget ke Jepang itu? Awalnya sih, Pak, saya inginnya bekerja, Pak. Magang. Magang? Iya, magang. Setelah berkonsultasi dengan orang tua juga kan, panjang ternyata lebih baik sekolah. Sekolah? Iya, lanjut sekolah atau kuliah. Atau tapi kuliah. di Jepang. Oh, tapi di Jepang. Oh, Nah, keren. Ini kan harus dipikirkan lagi gitu ya, Pak. Tapi kan waktu itu bukannya kamu juga belum tahu kan tentang sekolah di Jepang, tentang kuliah di Jepang gitu kan? Itu sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu apa-apa. Hanya tahu magang saja gitu. Hanya taunya magang. Oh ya, magang karena mungkin ada teman-teman kamu yang sudah berangkat magang ya. Iya. Tapi kamu mencoba membuat sesuatu yang beda, yaitu sekolah, belajar atau makan kuliah kalau bisa, iya nggak? Iya, Oke. Nah benar. Saya juga mendengar tentang rencana seperti itu. Dengar tentang ada bahwa kamu pengen ke Jepang. Nah, kemudian kayaknya ini serius nih, bener nih setelah saya dengar ceritanya kayaknya serius. Ya udah, kita kasih nasihat, kita kasih masukan-masukan. Nah, cuma saya sebenarnya juga masih serius nih, bener. Apalagi saya juga kan belum pernah bener ketemu kamu pada waktu itu kan, ya nggak pernah ketemu kamu, konsul ngobrol panjang kan nggak pernah ya. Sama sekali nggak. Makanya saya juga masih gamang. Tapi kemudian kita dukung kan, meskipun saya nggak ketemu kamu, saya coba dukung dengan ya carikan informasi dan lain-lain kan. Dan akhirnya saya dengar kamu benar-benar berangkat kan ke sini kan. Wow, ini nekat benar nih anak muda nih. Nekat benar kan. Gimana perasaan sebelum kita ngobrol yang lain? Gimana perasaan kamu ketika kamu akhirnya gue bisa berangkat, aku bisa berangkat gitu? Senang dan tidak menduga-duga ini. Tapi nggak takut di waktu itu loh ya. Waktu itu perasaan waktu itu gimana gitu? Ketika belum berangkat tapi tahu mau berangkat. Nggak tahu sama sekali, memang keinginan dari sendiri, Pak. Memang ingin benar ke Jepang. Jadi waktu itu
misalkan orang kan ada yang agak keder juga, takut atau grogi atau apa gimana? Itu saya lepas semua Pak, nggak ada. Lepas. Harus dilepas Pak itu Pak udah. Jadi memang ya udah fight aja gitu. Jadi Pak. ketika rencana pastian berangkatnya kamu ada ya kamu sudah enjoy gitu atau gimana? Sudah mencoba adaptasi di Jepangnya langsung Pak. Oh, sudah mencoba adaptasi. Oke. Kemudian kan kamu benar-benar berangkat tuh. Iya. Benar berangkat dan terbang dan turunlah di sini. Ini kota apa ini? Takamatsu. Takamatsu ini keren banget tadi juga saya jalan dari sana itu. Saya datang juga dari arah sana tadi kan stasiun di sana tuh. Iya Pak. Tadi saya keliling-keliling di situ sakura lagi pada mekar bagus-bagus juga lagi di sebelah sana juga sakuranya tadi. Wah keren nih hari memang lagi momentumnya paling tepat sekali ya pas sakura gitu kan. Sedang mekar-mekarnya. Sedang mekar-mekarnya. Nah jadi waktu tadi sampai di sini nih, oh ini keren banget dan disinilah tempatnya si pangeran kan. Di sini tempatnya kamu gitu kan, tempat kamu ada ya udah saya coba sempatkan. Oke pokoknya saya harus ketemu dengan pangeran gitu kan. Masih banyak Pak. Nah sekarang kamu berarti di sini sudah berapa lama ya? Kurang lebih 5 bulan Pak. 5 bulan. Oktober. Dari Oktober. Ya kurang lebih kamu di sini 5 bulan dari Oktober. Iya Oktober Pak. Kamu di sini belajar bahasa Jepang ya. Jadi kamu datang dari Indonesia, datang ke sini belajar bahasa Jepang. Terus kehidupan kamu setiap bulan berarti dikirimi dari Indonesia gitu? Oh tidak dong Pak. Enggak? Dengan duit sendiri Pak. Oh dengan duit sendiri. Oh kamu punya duit banyak jangan-jangan? Kan saya kerja paruh Pak. Oh jadi kamu datang di sini bahkan kalau saya bilang modalnya nol dong? Nol yen, bukan 0 rupiah. Bawa uang untuk bulan pertama saja. Oh, Pak. bawa uang untuk bulan pertama saja. Bulan pertama saja. Jadi artinya kalau kamu nggak ngapa-ngapain sebulan berikutnya kamu nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Terus kamu kerja apaan waktu pertama itu? Oh, namanya Yamato Pak. Kerja di Yamato, kerja di tempat ini ya apa namanya kayak sortir barang ya, untuk paket-paket gitu ya. Iya, Pak. Oh, jadi langsung kamu bisa dapat kerja. Bisa dapetin tempat untuk bisa paruh waktu tadi ya, kerja paruh waktu? Itu saya diperkenalkan oleh senpai saya Pak. Oh diperkenal oleh senpai, jadi ternyata di sini berarti jaringan untuk itu udah gampang ya? Alhamdulillah. Jadi karena kamu sekolah di tempat yang udah jaringannya sudah ada senpai-sempainya sehingga kamu datang, dikenalin tempat kerja paruh waktu dan kamu kerja, kamu juga belajar bahasa. Siap, benar Pak. Emang kerjaan kamu paruh waktu itu bisa buat mencukupi makan kamu? Kamu kan di sini butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh sekolah. Kalau kita kerja keras, itu cukup Pak. Kalau kita kerja keras, kalau kita punya kemauan cukup? Cukup Pak. Cukup? Bisa? Bisa Pak. Kalau nabung? Nabung mungkin sedikit-sedikit, mungkin 1 juta lah Pak. 1 juta rupiah? Iya Pak. Nabung bisa kesimpan lah ya sekitar 1 juta rupiah kalau dirupiahkan. Wow. Artinya sebenarnya cukup ya? Cukup meskipun Pak. Waktunya kepake untuk belajar dan untuk bekerja. Waduh, ternyata keren. Dan sekarang kamu udah jalan 5 bulan. Enjoy berat. enjoy berat. Tapi asik? Asik ya? Ngomong-ngomong kota Takamatsu ini gimana suasananya? Sehari-hari itu gimana kira-kira? Sangat tentram dan nyaman Pak. Sangat tentram dan nyaman. Kamu sehari-hari naik apa? Kemana-mana? Saya dengan sepeda Pak, atau jalan kaki juga pernah Pak. Sepeda jalan kaki. Jadi transportasi di sini tuh sepeda jalan kaki udah cukup Pak, ya? cukup. Karena kotanya juga mungkin nggak terlalu besar dan tenang ya, nggak terlalu crowded, nggak terlalu macet ya. Hitungannya juga kota pelajar Pak di sini. Oh di sini hitungannya kota pelajar. Oke, menarik. Jadi artinya kamu tinggal di sini dengan biaya sendiri, kamu paruh waktu, kamu sambil belajar bahasa Jepang. Iya Pak. Oh. Dan rencana sampai kapan? Sampai kalau sekolah bahasa Jepangnya sampai tahun depan bulan April Pak. Rencana kamu tahun depan bulan April akan lulus. Terus kira-kira mau ngapain nih? Lanjut kuliah dong Pak. Lanjut kuliah. Oh jadi kamu akan berusaha untuk melanjutkan gimana caranya bisa kuliah ya di sini ya, di Jepang lah, entah di mana, kan banyak banget universitas. Udah mulai cari-cari? Sudah cari-cari Pak. Udah cari-cari. Berarti seru juga ya, menarik juga. Ternyata asal kita punya kemauan, asal kita punya semangat, asal kita ya mentalnya kuat lah ya. Iya Pak, benar tuh. Bisa ya? Bisa. Artinya kalau teman-teman kamu pun pengen ya bisa juga pasti ya? Bisa pasti. Bisa ya?
Kalau menurut kamu nih, ini sekarang gampangnya gini lah. Kamu kan waktu sekolah satu kelas berapa dulu? Sekelas ya. Di SMK apa Di SMK waktu kamu sebelum berangkat ke sini? Saya sekelas 30-40 orang. 30-40 orang, oke. Iya. Sekarang saya nanya, 30-40 orang itu, Iya, Pak. menurut kamu nih, kira-kira yang bakalan sanggup ngelakuin kayak kamu sekarang berapa orang? Wah, pertanyaan Ini saya mau buat ngeliat ini aja, perbandingan kira-kira sih potensi teman-teman kamu yang kesini berapa banyak gitu loh. Kalau sekolah saya ya, Pak. Ya kalau di kelas kamu, Kalau iya. di kelas saya saja. 30 itu. 30 orang itu. Untuk kelas bahasa Jepangnya sendiri apa kelas Ya. jurusan, Pak? Kelas jurusan deh, yang 30 Kelas tadi jurusan. Kalau kelas jurusan mungkin 10 sampai 5 orang aja sih, Pak. 5 orang 10 orang. 5, jadi kira-kira berapa persen dari 30? 30. Ya 30%-an lah ya. Iya, Pak. Artinya orang-orang 30% yang punya semangat, punya kemauan masih bisa ngelakuin ini lah ya. Iya, Pak. Siap menghadapi. Artinya maksud saya bukan hanya kamu gitu loh. Artinya sebetulnya peluang kayak ini banyak peluang ini sangat besar dan bisa dilakukan oleh banyak Benar, anak-anak Pak. muda ya. Iya. Oke, menarik. Nah, saya pikir untuk program yang saya tahu di sekeliling saya dengan jaringan yang saya miliki, kamu ini kan yang pertama nih, ya kan? Dan kamu akan menjadi pionir ya. Jadi kita akan melihat nih berhasil enggaknya Pangeran nanti akan diikutin ya sama teman-teman ini, akan diikutin untuk bisa datang ke sini kan? Nah, oke. Nah, Pangeran, kamu kan rencana pengen melanjutkan kuliah lah ya di sini kan? Iya, Pak. Nah, setelah kuliah mungkin pengennya kemana? Mau kerja di sini atau mau pulang kerja di Indonesia? Wah. Itu belum. Belum. Tapi bisa mana aja ya? Iya, tapi bisa mana aja. Nggak ada salahnya juga kerja di sini ya? Iya, benar. Nggak ada salahnya juga karena sudah kuliah di sini dan pasti kan bahasa Jepangnya kan dapet lah. Karena untuk masuk kuliah aja bahasa Jepang udah dapat sebenarnya kan, dan matang di kuliah kan. Iya, matang. Jadi ya untuk kerja di sini sangat-sangat saya kira sangat memungkinkan dan memang saya melihat banyak kok perusahaan yang mencari membutuhkan lulusan dari luar negeri yang bisa bahasa Jepang. Apalagi kalau dari luar negerinya ini sekolahnya di Jepang gitu loh. Jadi peluangnya banyak. Saya kira nggak terlalu akan sulit untuk mendapatkan kerjaan di sini gitu. Wah, seru juga nih Pangeran. Saya jadi lega ya. Dulu waktu dengar ada kamu mau berangkat kan saya juga masih agak ragu-ragu sebenarnya. Tapi ketika ketemu kamu hari ini sehat seger gitu kan, apalagi dengar cerita kamu ini, saya lega ini. Nah, Pangeran, kalau menurut kamu nih seandainya ada teman-teman kamu yang pengen kesini nih, ya kan, pengen kesini, pengen ngikutin kayak kamu nih, dengan modal agak nekat. Artinya berangkat nggak modal banyak dan nggak akan ada ngirimi dari Indonesia gitu kan? Iya, Pak. Nah, pesan kamu apa nih buat mereka yang perlu dipersiapkan dulu di Indonesia sebelum kesini? Yang perlu dipersiapkan di Indonesia itu sudah pasti belajar bahasa Jepangnya. Belajar bahasa Jepang di Itu Indonesia. harus benar-benar dimatang-matangin gitu Bang. Jadi sebaiknya belajar bahasa Jepang jangan ngandelin di sini ya. Iya, benar. Tapi Pak. malah dimantengin aja di Indonesia. Iya. Semampu-mampunya, sebisa-bisanya gitu. Iya, Pak. Bisanya terus kemudian di sini baru disempurnain gitu. Iya, Pak. Langsung praktek juga di sini. Langsung prakteknya di sini, benerinnya di sini gitu Iya. kan. Kalau di sana mungkin kan latihannya nggak banyak gitu ya. Oke. Jadi bahasa Jepang, selain bahasa Jepang mungkin ada lagi apa? Apa ya? Mental sih Pak, bener Pak. Mental ya. Mental, Pak. Artinya harus kuat. harus kuat. Maksudnya gimana? Mental itu mungkin bisa ngontrol diri atau bisa Ngontrol mandiri. diri, ngontrol waktu juga. ngontrol diri, ngontrol waktu. Karena kan kita belajar gitu nanti ada kerja paru itu kan susah mengatur Disiplin waktunya. ya. Iya, harus disiplin waktu ya. Iya, Pak. Kita nggak, artinya kita harus bisa ngurus diri sendiri ya. Iya, Pak. Bukan malah karena sendirian seenaknya gitu, bukan gitu ya. Benar, Pak, benar. Oke. Jadi paling nggak itu ya, bahasa kemudian kemandirian lah ya. Iya. Jadi orang-orang yang tipikalnya mandiri pasti bisa di sini ya. Oh, langsung bisa itu Pak. Pasti. Kalau gitu langsung bisa ya. Langsung bisa. Oke. Menarik. Nah, jadi kira-kira yang bisa disampaikan untuk mereka kan seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kalau menurut Pangeran nih ya, tadi kan kita bicara tentang kalau misalkan bisa ke sini dan kemudian dengan syarat-syarat tadi. Nah, setelah sampai di sini kan Pangeran melihat nih kira-kira suasananya kayak gini gitu kan. Jepang itu kan suasana
ya seperti yang kemarin udah rasain. Tentram lah ya. Nah, apakah itu sesuai ekspektasi? Ketika sebelum kamu berangkat kan kamu punya bayangan Jepang kayak apa? Nah, setelah sampai di sini gimana? Sesuai ekspektasi saya, Pak. Sesuai ekspektasi kamu, di mananya? Memang ini negara yang berbeda banget dari Indonesia ini, Pak. Berbedanya? Dari kebiasaan-kebiasaan orang Jepang, Pak. Kebiasaan-kebiasaan orang Jepang, contohnya? Sampah. Sampah, maksudnya? Jadi kita itu kan kalau di Indonesia ya, Pak. Iya. Kita makan-makan ada yang plastik-plastik atau apa kresek-kresek gitu kan, Pak. Eh. Kita bisa buang aja langsung kan, Pak. Atau tong sampah umum kan. Iya. Di Jepang kita nggak bisa melakukan itu. Di Jepang nggak bisa melakukan itu. Jadi gimana dong? Kan tinggal buang aja tempat sampah. Nggak ada tempat sampah, Pak, di Jepang, Pak. Di Jepang nggak ada, kita sulit nemuin tempat sampah. Iya, kayaknya kita ngeliat taman segede ini juga nggak ada tempat sampah di sini. Ini taman segede ini juga kita nggak ngeliat ada tempat sampah ya? Sama sekali nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Terus gimana dong sampahnya? Itu kita bawa sendiri, Pak. Kita bawa pulang. Oh, dibawa dipulang. Jadi kalau makan permen, sampahnya kantongin gitu? Iya. Taruh kantong. Oke. Dan itu berjalan semua yang pada ngelakuin ya? Iya, pada itu semua yang ngelakuin, Pak. Itu pada semua ngelakuin. Wow, keren. Oh, sampah. Terus apa lagi nih selain sampah? Apa ini namanya, Pak? Menghormati orang lain, Pak. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu contohnya bagaimana nih? Seperti kita lagi di jalan aja dah, Pak. Itu pejalan kaki itu paling dihormati, Pak, dari semua pengguna lalu lintas gitu, Pak. Pejalan kaki paling dihormati dari semua pengguna lalu lintas. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita ada mobil, motor, sepeda, pejalan kaki dulu yang dikasih jalan, Pak. Mobil, motor, sepeda, pejalan kaki dulu dilewatin. Iya, orang yang bukannya lebih kuatan mobil. Kan kita orang jalan takut nih ada mobil, mending kita nunggu mobilnya lewat. Enggak. Tidak dong, Pak. Berbeda, Pak. Pemikirannya berbeda. Oh, Pak, berbeda. Jadi Pak. gimana nih? Kita misalnya nih bukan ada penyeberangan tapi nggak ada lampunya nih ya. Nah, kita sudah mau nyebrang, mobilnya berhenti atau enggak? Mobilnya berhenti, Pak. Oh, dia berhenti. Tapi yang jalannya yang ada zebra cross-nya, penyeberangan misalnya nggak ada lampu tapi ada zebra cross nih. Kita sudah di pinggir nih. Oh, itu tetap juga berhenti, Pak, bakal berhenti. Mobilnya Pak. berhenti. Mobilnya dan berhenti, dia Pak. ngasih kita jalan. Ngasih kita jalan. Wow. Kita juga mengucapkan terima kasih, Pak, menunduk kepala begini, arigatou gozaimasu. Setelah nyebrang kita ngucapin terima kasih. Iya, Pak. Waduh. Seru juga. Seperti itu, Pak. Nah, gimana kamu ketika pertama kali ngadepin suasana kayak gitu, menyesuaikan gitu gimana? Oh, itu saya kaget lah, Pak. Kaget kan, saya naik sepeda ya, Pak. Ada jalan kaki juga kan. Saya mau ngutamakan yang jalan kaki dulu, Pak. Jalan kaki lewat, saya lewat. Saya ucapkan juga terima kasih gitu. Ke yang naik mobil itu, Pak. Seru juga nih. Kalau kayak gitu kalian praktekin dan kemudian dibawa pulang juga dipraktekin karena seru juga kali ya. Wah, Indonesia ya. Tapi nggak salah sih menurut saya ya. Artinya budaya kan akan terus berkembang dan bisa Pak. jadi moga-moga kan di tempat kita juga meniru hal-hal yang baik seperti itu kan. Iya, Pak. Moga-moga seru. Wah, ternyata saya jadi tenang nih, Pangeran. Dan saya berharap sih nanti ya teman-teman kamu, kawan-kawan kamu ada yang nyusul ya ke sini. Amin. Jadi makin banyak teman yang kemudian bisa berkumpul di sini sama-sama berjuang ya. Sama-sama membuat mimpi besar ya. Sama-sama membuat Ore no Yume gitu kan ya. Ore no Yume. Ore no Yume. Mimpi saya gitu kan. Oke. Ya. Jadi saya juga kebetulan melakukan perjalanan bisnis di sini dan saya memang bertemu dengan para pengusaha, saya bertemu juga dengan kolega-kolega di sini. Mereka banyak bercerita bahwa di sini itu kekurangan ya. Mereka mencari karyawan itu nggak gampang sekarang. Gitu. Nggak gampang mencari karyawan. Jadi mereka banyak yang sedang mencari opsi-opsi, kemungkinan-kemungkinan bisa nggak sih saya ngerekrut karyawan yang warga negara lain misalnya gitu kan. Sudah mulai. Kalau di kota-kota besar sudah mulai banyak. Bahkan di sini juga sekitar sini saya temui udah banyak mulai berpikir seperti itu. Artinya peluang kalian untuk belajar kemudian juga bekerja di sini kan bukan berarti bisa jadi nggak untuk selamanya kan. Bisa jadi bekerja di sini untuk sementara waktu untuk cari pengalaman, menyiapkan pondasi lah ya. Dan setelah kalian siap, kalian bisa kemudian nanti kembali ke Indonesia melanjutkan yang sudah kalian siapkan di sini kan bisa aja kan. Entah itu modal, entah itu keahlian, entah itu kalian juga di sini mencari jaringan jaringan bisnis gitu, kemudian mencari kolega sehingga misalkan kolega itu oke, aku mau bikin perusahaan di Indonesia. Yaudah, saya ngerjain deh, kayak bisa aja kan? Iya, jadi banyak sebetulnya menurut saya sih kesempatan sepanjang ya kita mau. Dan kita memang memiliki kemauan keras untuk menuju ke sana gitu kan.
Oke, seru Pangeran. Oke, baiklah Pangeran. Kita ngobrol-ngobrol di taman ini sudah mulai dingin, ya, mulai maghrib nih, ya kan? Mulai maghrib. Kebetulan nanti malam saya akan naik kereta dari Takamatsu ini menuju Tokyo, ya. Nah, sebelum itu kita boleh ngobrol-ngobrol, nanti makan bareng, ya kan? Nah, ada nggak misalkan kamu pesan lah ya, pesan yang kamu ingin sampaikan pada teman-teman atau sahabat-sahabat kamu di Indonesia, kawan-kawan remaja-remaja di Indonesia, bagi mereka-mereka yang ingin misalkan mencoba peluang ataupun mencoba konsep seperti yang sedang kamu jalankan, mungkin ada pesan buat mereka secara khusus? Pesan untuk mereka ya, Pak. Iya. Sudah pasti belajar yang benar, Pak, di Indonesia, Pak. Benar-benar bersungguh-sungguh di Indonesia. Jadi kita nyampe Jepang udah enak, udah langsung bisa ngomong gitu, nggak Gitu perlu ya. adaptasian lagi gitu. Belajar lah ya. Iya, Pak, Artinya kalau saya tambahkan, udahlah yang jangan buang-buang waktu yang nggak penting lah di masa sekolah itu ya. Iya, Pak. Belajar. Jangan buang-buang waktu yang nggak penting, belajar dan kemudian siapkan diri mentalnya. Siapkan diri mentalnya, Pak. Oke, baiklah Pangeran, kayaknya saya kira sih cukup sekian obrolan kita hari ini ya. Oke, Pak. Oke, jadi semangat dan selamat dan terus berjuang. Kita akan pantau terus dari Indonesia, nanti kapan saya datang ke sini kita ketemu lagi. Oke, ya Pak. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Selamat untuk semua dan sampai jumpa di acara Oreno Yume berikutnya. Terima kasih. Bagaimana anak muda? Sambil bekerja paruh waktu Pangeran bisa membiayai dirinya untuk hidup dan sekolah. Perjalanan dia masih panjang. Mari kita doakan agar Pangeran bisa sukses menggapai mimpi besarnya. Apakah Anda ingin berjuang seperti Pangeran? Semoga Anda menemukan perjalanan terbaik untuk masa depan Anda yang luar biasa.